CP, Christian Prince, Justin, Sofiatul, hancur lebur, sok tahu tentang doa kunut yang dikira ayat Quran. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Untuk kesekian kalinya umat terjemahan Sofiatul dan Justin kali ini, para penyembah dewa CP Christian Prince dipermalukan karena sok tahu tentang agama Islam. Pertama, si Sofiatul ngotot minta ditunjukkan kitab Quran saat Lailatul Qadar tanpa dia tahu makna kitab itu apa. Kata kitab bahasa Arab itu berasal dari akar kata kataba yang maknanya sebenarnya sangat luas, ada derivasi kata-kata perluasan maknanya yang pada definisi atau terjemahan atau makna awalnya adalah telah kutetapkan. Bisa juga diartikan menjadi telah aku tulis. Jadi maknanya bisa berupa pedoman atau ketentuan atau petunjuk. Bisa juga berarti tulisan, yaitu semacam undang-undang yang ditulis, yang telah ditetapkan. Atau bisa juga maknanya diwajibkan, undang-undang, aturan, ketentuan, begitu ya. Bukan berarti kitab itu maknanya buku, itu bukan. Buku itu mushaf, bukan kitab ya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki banyak arti jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena sangat luas makna katanya. Itulah mengapa bahasa Arab dipilih menjadi bahasa untuk kitab suci yang paling sempurna, kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat banyak hingga jutaan. Bisa dibandingkan jika dengan bahasa Inggris yang hanya ratusan ribu, apalagi bahasa Indonesia yang mungkin jumlah kosakatanya hanya puluhan ribu. Perbedaan jumlah kosakata tiap bahasa ini membuat terjemahan selalu menjadi bias. Tidak bisa sempurna mengartikan kata-kata aslinya, apalagi dari kata-kata bahasa Arab ke kata-kata bahasa Inggris atau apalagi ke bahasa Indonesia yang jumlah kosakatanya sangat terbatas. Kembali ke pembahasan tentang kata kitab yang berasal dari akar kata kataba, berikut penerapannya dalam ayat-ayat Quran. Di Quran surah Al-Baqarah ya, Quran surah 2 ayat 183 disebutkan di situ ada kata kutiba ya. Itu maknanya bukan buku, tapi diwajibkan berpuasa. Ini makna katanya. Kata kutiba ini berasal dari akar kata kataba juga. Lalu masih di surah yang sama, surah 2 Al-Baqarah, tapi di ayat 53 di situ juga ada kitaba yang artinya adalah kitab atau peraturan atau syariat Islamnya Nabi Musa. Syariat, ketentuan, pedoman ya. Di situ maknanya dari kata kitabu ini. Jadi maksudnya di sini adalah ketentuan Taurat, bukan berarti buku Taurat, bukan. Begitu juga di Quran 2 Al-Baqarah juga di ayat kedua kali ini ada juga kata kitab atau kitabu ini yang diartikan sebagai Al-Quran, yaitu petunjuk Al-Quran. Bukan berarti buku Quran atau mushaf Quran, tetapi peraturan Al-Quran atau syariat Islam Nabi Muhammad dan kita sebagai kaum Nabi Muhammad yang seluruh manusia yang hidup sejak Nabi Muhammad ditetapkan menjadi Nabi hingga akhir zaman nanti saat kiamat. Aturan Quran, pedoman Quran, syariat Islam manusia yang hidup sejak Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Nabi hingga akhir zaman di saat kiamat nanti. Kita semua umat Nabi Muhammad wajib mengikuti syariat Islam yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi artinya bukan buku, bukan mushaf, tetapi aturan atau syariat.
pedoman atau petunjuk, manual book bagi manusia dari Sang Pencipta manusia, yaitu Allah. Nah, tanpa tahu makna kata kitab itu, si Sofiatul sudah nyerocos ke sana kemari, pamer kebodohannya. Ngawur kelihatan ini. Gak ada ilmu kodek. Udah Ya, dijawab. apa kodek? Alah, kayak lu ada ilmu aja lu, gaya lu. Mana itu kitab yang turun di malam Lailatul Qadar sananya? Halo. Mana Beraninya kitab ngomong di luar turun di negeri aja. Lailatul Qadar? Katanya ada kitab turun dari surga pada malam Lailatul Qadar. Mana kitabnya? Ini. Mana kitabnya? Gini lah. Gak ada Mana? ilmu Disimpan di kodek. musim mana sekarang? Kitab yang turun pada malam 1000 Bodoh bulan di ya. malam Lailatul Qadar. Kitabnya disimpan di mana? Gini cara diskusi. Mana? Emang di pengujian. Permisi Bu Sofi, Mana? Kok penghujat saya tanya kok? Mari kita edukasi. Nabimu berkata ada kitab Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Betul nggak teman-teman? Dan teman-temannya pun Mana hanya kitabnya, bisa gua tanya? bengong dengan kebodohan si Sofiatul Mana ini. tuh kitab yang turun pada malam 1000 bulan tuh pada malam Lailatul Qadar? Kitab Al-Quran itu pikirnya kayak kitab Lu nggak kalian. jauh. Nah, Kitab banyak versi, kitabmu sama kitab ada kita yang itu jauh. apokrif. Kitab Nah kan, si Sofiatul pamer kebodohan. Kitab itu bukan buku, tapi pedoman, aturan, ketentuan, petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran yang dalam bentuk kalamullah. Firman Allah yang Allah tanamkan di hati Nabi Muhammad, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sebagian besar melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sebagian besar lagi Allah langsung tanamkan wahyunya ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi proses turunnya Al-Quran itu begini. Allah berfirman tentang ayat-ayat Quran, lalu Allah turunkan ke Lauh Mahfuz bersama beberapa ketetapan tentang takdir. Ketetapan tentang Al-Quran itu lalu diturunkan di malam Lailatul Qadar, turun secara sekaligus di Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Jadi ini yang dinamakan kitab Quran yang turun saat malam Lailatul Qadar, yaitu firman-firman Allah yang berupa ayat-ayat Quran yang turun ke langit dunia secara sekaligus pada saat malam Lailatul Qadar. Lalu ayat-ayat Quran itu secara berangsur-angsur disesuaikan dengan kejadiannya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Malaikat Jibril yang diberi tugas oleh Allah untuk membawa turun ayat-ayat Quran itu di setiap waktu yang tepat sesuai kejadiannya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Begitu seterusnya berangsur-angsur. Jadi Al-Quran yang dimaksud turun saat Lailatul Qadar itu adalah turunnya ayat-ayat Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke lapis langit dunia. Jadi ada dua tahap. Pertama dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, lalu dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang seringkali Oten nggak paham ya. Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad dengan secara bertahap. Sejarah turunnya Al-Quran juga dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi dan periode Madinah setelah Nabi melaksanakan hijrah. Ketahuan kan bodohnya si Sofiatul? Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Jadi memang beda jauh ya Quran dengan Bible-mu. Bible itu karangan entah sembarang manusia yang berupa hasil penelitian. Mungkin penelitiannya pun tak valid, tidak kredibel ya. Beda dengan Al-Quran yang asli firman dari Allah, Tuhan Sang Pencipta Alam. Beda jauh memang kualitasnya. Ayat-ayat Quran terbukti benar diakui bahkan oleh para ilmuwan non-muslim, sedangkan Bible-mu justru terbukti anti-sains, sudah memakan korban Galileo, dan juga ada ayat-ayat yang jelas terbukti tidak ilmiah, tidak anti-sains, seperti serigala makan rumput, ular makan debu, dan lain sebagainya. Manusia jadi Tuhan, itu adalah hoax. Bertentangan dengan akal sehat dan logika, juga anti-sains. Bisa cek di bagian deskripsi
link tentang bukti-bukti keilmiahan ayat-ayat Quran yang diakui oleh para ilmuwan. Para ahlinya di bidang masing-masing, yang tentunya beda ya, kualitas otaknya, beda pemikirannya dengan para apologetika Kristen. Aksi pamer kebodohan Sopiatul ini masih berlanjut ya, berikut ini. Saya bisa tunjukkan 37 versi kitab Quranmu. Lebih bu. Saya bisa tunjukkan 37 versi kitab Quranmu. Sekarang kamu ke App Store dan ke Google Store, kamu download aplikasi namanya adalah British Translations of the 10 Qiraat. Jadi ada 10 versi Quran di situ. Itu baru 10. Dan kita sudah Itu expose bukan 37 versi. versi Bukan Quran versi. Arabik yang berbeda. Itu versi apa? Oke. Udahlah. Kaisar, ganti, cari yang cerdas lah. Sophia, aduh. Nggak ada pula kitab turun pada malam Lailatul Qadar ngomong kitabmu beda sama kitab kita. Aku tanyain mana tuh kitab turun pada malam Lailatul Kamu Qadar di nggak Playstore ada, itu aku nggak tahu. terjemahan. Bukan versi Mana Al-Quran. kitab turun pada malam Lailatul Qadar itu di mana? Hah? Audiences nggak paham. Berarti Bang Audiences nggak paham. Beginilah umat terjemahan ya. Sebentar, Memahami Ibu Sopiatul sama Jack Tita kau bertanya sekarang. Nah, langsung tanya. Nah kan, kumat lagi Sopiatul dengan hobinya pamer kebodohan. Tanpa tahu makna qiraat itu apa, si Sopiatul lagi-lagi pamer kebodohan. Al-Quran hanya ada satu versi. Qiraat itu adalah hanya cara baca, cara membacanya saja. Dialeknya tidak mengubah makna dan arti dari ayat-ayat Al-Quran. Bisa lihat di bagian deskripsi, sudah saya cantumkan link tentang contoh bacaan Al-Fatihah dengan 10 qiraat yang berbeda. Dialeknya saja yang berbeda, tetapi makna surah Al-Fatihahnya tetap sama. Ustadz Adi Hidayat juga memberikan penjelasannya seperti berikut. Apa yang dimaksud dengan qiraat? Qiraat itu adalah cara baca Al-Quran, cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan pengantar sebentar. Orang Arab seperti halnya kita, itu juga memiliki suku-suku, daerah-daerah dengan komunitas yang berbeda, masing-masing umumnya memiliki dialek lahjah yang berbeda sebagai ciri khas karakter. Lahjah namanya, lahjah, dialek. Misal saya berikan contoh, sampai sekarang kalau kita main ke wilayah Palestina, kemudian Lebanon, sebagian Syria, atau sampai ke Mosul di Irak, atau sebagian Afrika, itu ada suku Arab yang tidak bisa mengucapkan a, misalnya e. Ya, kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah, e. Jadi kalau disebutkan a, e saja. Ya. Ini satu saya. Ada yang tidak bisa hum, bisanya him. Ya. Atau him, mereka sebut hum. Ya. Bahkan ada yang nggak bisa him, bisanya himu. Ada itu. Jadi kalau disebutkan him, adaihim, mereka adaihimu. Ya. Ada yang satu suku nggak bisa adaihim, nggak bisa adaihimu, bisanya adaihum. Jadi kalau bilang adaihim, pasti adaihum. Ya. Bisa. Ada yang tidak bisa menyebutkan sin, bisanya sod. Ya. Jadi kalau misalnya, maaf, disebutkan sin, sirat, mereka baca dengan sod, sirat. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sod, bisanya pakai zai. Ya. Dia baca dengan zai, sirat. Ya. Masya Allah. Jadi bisa. Kita baca wadduha pakai a. Wadduha, wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Itu qiraat hafaz. Yang baca hafaz dari Asim. Satu jenis model qiraat. Ya. Kalau kita mau baca misalnya dengan suku yang nggak bisa a, bisanya pakai e, maka turun riwayat yang kedua. Disampaikan oleh Hamzah, punya dua murid namanya Khalaf dan Khalad. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi' namanya Warash, dia baca pakai e. Wadduhi, wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairun laka minal ula. Ibu tertawa. Tapi kalau kita bacakan dengan a pada yang komunitas lisannya dengan e, mereka tertawa. Saya pernah bacakan itu, ya, begitu datang mushaf dari Indonesia, kami mengajar saat di Tripoli, ya, saat mengajarkan wadduha, itu cekikikan tertawa. Kok begitu ya katanya bacanya? Karena mereka nggak biasa, ya, Masya Allah. Nah, ayat yang dibaca tetap sama, alhamdulillah. Ya. Ayat yang dibaca tetap sama, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Contoh, maafkan saya, contoh saja, tidak bermaksud membedakan, tapi untuk menampilkan keunikan. Ada orang Medan di sini. Nah, sepeda, dibilang apa biasanya? Sepeda. Ya. Antara sepeda dengan sepeda, bendanya sama nggak? Sama, cuma lisan cara bacanya mungkin yang berbeda satu sama lain. Ya, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh tipologi geografisnya dan sebagainya. Ada di antara mereka, tadi saya sampaikan, nggak bisa baca sin. Bilang sin nggak bisa, bisanya pakai sod. Ya.
Karena itu baca ihdinas siratal mustaqim itu bahkan ada 3 cara. Pakai shad riwayat Hafs. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Ada bisa pakai sin riwayat Qalun. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa pakai sin, tidak bisa pakai shad, pakai zai bisanya. Ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Ya. Jadi ada cara bacanya, semuanya sama cara bacanya. Ya. Jadi tidak ada yang keliru, diturunkan berdasarkan dialek orang Arab sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita yang di sini pakai riwayat Hafs, ya. Yang ihdinas siratal pakai shad, ya. Kemudian pakai alaihim. Di Libya sana, termasuk Tunisia itu pakai riwayat Qalun. Qalun, ya. Yang kalau him menjadi himu, kadang-kadang menjadi hum, ya. Kemudian shadnya menjadi sin. Jelas sampai di sini? Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu bacanya pakai riwayat yang lain, sinnya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Masya Allah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek. Nah, jelas ya, hanya beda dialek tetapi maknanya tetap sama. Kebodohan Oten masih berlanjut berikut ini. Aku mau tanya Bang, jadi gini, Imam Suyuti, Suara kencangin dong. oh iya, baik Imam Suyuti, baik Fihris, kemudian apa, dan banyak hadis juga, itu mereka mengakui bahwa ada 2 surat tambahan di dalam Quran yang dinarasikan oleh Ubay bin Ka'ab, Abu Musa, dan siapa ya? Ibnu siapa? Satu lagi. Jadi ada 3 orang yang mengkonfirmasi bahwa ada 2 surat tambahan, yaitu bukan Bu, beda. Yaitu surat Al-Hal dan Al-Haf. Al-Haf. Ya, jadi menurut Bang Audices, kalau Bang Audices Itu mana mengatakan tahu, Quran tambahan. mengatakan kitab kami itu ditambah-tambahi, ya kan? Sementara kitab Abang yang Iya, langsung itu mushaf. Sebentar Bang, sebentar, izinkan saya selesaikan. Bukan Silakan. palsu. Imam Suyuti dari buku Imam Al-Ikhwan. Suyuti, Ya, Alifkan fi ulum Sayuti, Al-Quran. ya Al-Ikhwan fi ulum Dari buku? Al-Quran. Al-Ikhwan fi ulum Al-Quran. Film, Kemudian itu juga disambung oleh Fihri. bentar, saya cari dulu Imam Suyuti ya. Nah, itu palsu itu. Astagfirullah. Abang tahu kan? Siapa yang ngomong itu Imam palsu? Suyuti. Siapa yang ngomong itu palsu? Hah? Kalau palsu itu Harus orang palsu. sudah dibredel bukunya. Harus palsu itu. Imam Suyuti. Oh, yang Bang. palsu gigimu, yang palsu Itu gigimu. Imam Gak ada Imam Suyuti mengatakan demikian. Mana? Ada. Kamu jangan menipu. Oke. Kalau nggak Oke, nipu ada. Kristen namanya. Ya. Siapa yang ngomong itu palsu? Jadi gini, Tunjukin datanya. Imam itu klaim ya bahwa mengatakan bahwa imam itu yang mengatakan, padahal tidak. Turun pada malam Lailatul Qadar mana? Tunjukin aku mana kitab Qurannya. Ini aku harap kau Jack ya. Kau jangan menipu Jack ya. Tunjukkan Nggak dulu usah, Imam nggak usah, Sayuti nggak usah, di mana mengatakan Gak usah ada surat framing, gak dalam. usah framing. Dengar dulu. Di mana Imam Sayuti mengatakan ada dalam Al-Qur'an surat tambahan. Di mana itu? Surat berapa? Pengetahuan umum, kok Ayat bisa berapa? baca di bukunya Munim Siri, kok bisa baca di Taufik Atan Amal, kok bisa baca di bukunya Ibn Mas'ud. Munim Siri. Munim Siri itu lulusan profesor, tau gak? Kau gelarmu apa? Kau lulusan manuskrip? Hah? Kau bisa bahasa Arab gak? Saya tanya sama kau, kita punya apologet orang Arab. Kalau kau memang bisa berbahasa Arab, Siapa ya saya apologet tantang kamu untuk debat berbahasa Arab. Dr. Chance. Gak usah ketawa-ketawa, Dokter Chen bukan orang Arab. Siap. Ini Ya, saya lanjut, ya. Jack. Siapa, Jack? Bentar. Sok-sokan lu ketawa-ketawa. Nanti dulu. Nanti dulu. Nggak ada. Turun Surat berapa? Ayat berapa tambahannya? Ini ada nih. Ada itu Mas. Ada nih. Mana? Imam Sayuti tadi mana, Jack? Kau jangan Oke, ini saya Ya, ini Mushaf Al-Usmani itu ada 15. Kalian dengar semua ya, di sini ya, semuanya dengar ya. Mushaf ya, mushaf. Oke. Jack, tunjukkan ke saya tadi di mana Imam Sayuti mengatakan ada tambahan pada. Oke, saya kasih ya. Di dalam buku Ulumil Quran halaman 199 jilid kedua. Oke, saya Ini nyocok terus ini betina ini. Tolong yang ini dong, itunya yang tinggi dikit dong. enggak, soalnya Ini gini, ada Padahal si Sapiatul sendiri yang bodohnya akilnya di bawah Ayat berapa normal. tambahan itu? di surat Al-Hal dan Al-Haf. Makanya kan nggak ada di tempat abang karena itu dalam bentuk surat tambahan. Al-Hajj. Surat apa? Berarti baru dengar tuh ini. Saya ketik ya. Waduh, penipu dipelihara. Jack. Iya, Jalaluddin As-Suyuti, kalian memang tukang tipu semua. Punya kitab ini tuh, teologi Ahlussunnah wal Jamaah, kitab Aluma, jangan mudaratib.com, malu-maluin. Iya. Menurut saya nggak Dimaksud surat Al-Kal ya. ya, dan surat Al-Hafs Ya. itu adalah bacaan kunut pada sholat subuh. Pada mazhab Bagi siapa? dia, Mazhab Maliki. Dor, selamat datang di kebenaran. Dor, Penipu gimana? dipelihara. Mereka yang bodoh kok Itu mereka mereka ketawa. memiliki itu di dalam Malu-maluin. mushaf mereka masing-masing. Ya. Kita patut dibuat di buah zaitun di Tiara. Jadi ketika abang mengatakan menurunkan grade itu, maka abang sedang Ajaran menunjukkan bahwa Farisi kok diikutin. Baginda mengatakan seperti ini, bahwa qori terbesar adalah Ubay bin Ka'ab.
Buatin buah zaitun demi fajar yang berkah di waktu pagi. Jadi, Demi kalau kuda berlari terengah-engah. Larang apa lagi nih? Nggak ada ayat Quran Kitab suci seperti itu. isinya Tuhan nulis begini nih, demi buatin buah Isinya zaitun, seks. demi kuda berlari terengah-engah. Tahu nggak? Demi kuda yang mencetuskan nggak ada dalam Al-Quran itu, Bu. Jangan Tadi itu jangan mati kunut itu, mati kunut nggak ada apa itu. tuh? demi buatin buah Tapi zaitun, kalau demi ke fajar, Sunda, demi ke bulan, Sunda ada demi kitab bintang. suci. Jadi nih, nah, Ada caci maki saya, tapi faktanya kitab suci Sebentar bang. Kedua surat itu pada saat kanonisasi, ingat ya kanonisasi. ada. Pada Apa saat itu? kanonisasi Quran, kedua surat Suruh itu mas bawa dada. dihilangkan. Gawat. Jadi saya ulang ya. Itulah yang namanya oten ya. Mereka nggak sadar diri mereka tuh pamer kebodohan dan heboh, ketawa, tapi nggak tahu maknanya. Nggak sadar bahwa diri mereka itu yang layak diketawain karena saking bodohnya. Si Sofiatul juga heboh sendiri. Ayat-ayat Al-Quran memang indah. Bentuknya seperti pantun ya, berirama karena turun di masa yang sangat menghargai syair, sangat menghargai pantun. Dan Al-Quran itu keindahan kata-katanya melebihi syair atau pantun yang ada pada saat itu di Arab. Dan ayat-ayat Al-Quran itu bukan sekedar indah saja, tetapi juga ilmiah. Diakui oleh para ahlinya di bidang masing-masing bahwa benar, dan diakui pula oleh para ilmuwan non-muslim yang tak bisa bicara bohong, karena ilmu pengetahuan selalu jujur mengatakan kebenarannya, bahwa memang benar ayat-ayat Al-Quran itu ilmiah, tak hanya sekedar indah tapi juga ilmiah. Pro-final science berbeda dengan Bible mereka yang justru anti-science. Entah mengapa kafir itu selalu memakai sumber-sumber yang abu-abu, yang tidak kredibel dan tidak valid, seperti menggunakan hadis-hadis palsu, atau kalau tidak riwayat atau dari sirat yang tak terverifikasi sebagaimana hadis sahih dan mutawatir. Cara beragama mereka memang kacau balau. Bahkan untuk ayat-ayat yang benar saja mereka selalu salah tafsir. Membaca buku saja mereka tak bisa menangkap dan memahami makna atau maksud dari buku itu. Seperti ketika seorang penafsir mencantumkan adanya rumors atau gosip tentang Paulus yang dikira sebagai salah satu dari 3 utusan, mereka langsung berpikir bahwa itu ungkapan dari penafsirnya, padahal penafsirnya sendiri tidak setuju dan dia hanya mencantumkannya sebagai kabar atau informasi bahwa ada rumors seperti itu. Rumors yang oleh penafsir sendiri tidak setujui. Nah, sama juga kejadiannya dengan doa kunut ini. Penulis bukunya juga tidak mengatakan adanya tambahan atau ayat Quran yang tidak tercantum karena itu adalah doa kunut, bukan bagian dari ayat-ayat Quran. Apalagi ada penelitian yang telah dituliskan dalam suatu makalah yang membantah adanya surat tambahan dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, menyatakan bahwa Sayyid Anwar tidak pernah mengucapkan itu. Jadi semua itu sumbernya tidak valid dan hanya berupa dusta, berupa hoax, hanya rumors yang tidak benar. Adapun yang dirumorskan adanya surat tambahan itu yang dimaksud dengan surat Al-Qulu itu adalah bacaan doa yang antara lain redaksinya seperti ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadamu. Kami menyanjung kepadamu dan kami tidak mengkufrimu. Kami lepas dan meninggalkan orang yang berbuat fujur kepadamu. Ini jelas bukan ayat Quran ya, bukan bagian dari Quran. Kami memverifikasinya bahwa riwayat Quran itu mutawatir, mutlak mutawatir, bukan ahad, bukan yang lainnya. Jadi sangat kredibel. Yang ini jelas tidak bagian dari Quran, hanya berupa doa. Lalu yang mereka sebut sebagai surat Al-Hajj itu redaksinya begini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami sholat dan bersujud. Kepadamu kami bersegera, kami mengharap rahmatmu dan kami takut siksamu. Sesungguhnya siksamu yang sangat keras pasti menimpa kepada orang-orang kafir.
Ini juga bukan ayat Quran, hanya berupa doa. Jadi yang mereka kira mushaf Quran itu sebenarnya hanya mushaf catatan pribadi tiap-tiap para sahabat. Yang mereka kira itu adalah mushaf Quran, padahal bukan. Itu hanya catatan pribadi yang bercampur antara ayat-ayat Quran dengan catatan tafsir-tafsir mereka sendiri, catatan doa-doa tertentu yang mereka jadikan satu. Jadi itu catatan pribadi, mushaf catatan pribadi, bukan mushaf Quran. Nabi tak pernah menyatakan bahwa itu bagian dari Quran. Untuk bisa masuk ke dalam bagian dari Quran, maka riwayatnya harus mutawatir. Dinyatakan sebagai bagian ayat-ayat Quran oleh seluruh para sahabat penghafal Quran. Sedangkan ini hanya sebagian saja sahabat yang menulisnya dalam mushaf pribadi mereka, dan itu pun hanya berupa doa, bukan bagian dari Quran. Pada mushaf pribadi mereka memang tercantum ada penafsiran dari ayat-ayat Quran yang jelas bukan bagian Quran. Juga doa-doa seperti ini yang jelas bukan bagian dari Quran. Sebagian sahabat itu juga mengetahui bahwa itu memang bukan bagian dari Quran, tetapi mereka tuh karena minimnya alat tulis dan mereka mencatatnya untuk diri mereka sendiri secara pribadi, maka mereka tidak memikirkan bahwa itu akan berdampak seperti ini di kemudian hari, ya. Bahwa ada orang yang bodoh yang mengira itu bagian dari ayat-ayat Quran.